Tersebutlah kisah seorang anak pengembala sapi yang mencoba menjalani takdirnya sendiri. Supriyansah, mantan wakil Bupati Sopeng yang kini menjalani perjuangannya menuju anggota DPR Republik Indonesia. Pada masa kanak-kanaknya, Supriyansah adalah seorang pengembala sapi. Setiap pulang sekolah, usai makan, aktivitas sehari-harinya adalah membawa sapinya menuju ke sawah atau ke kebunnya untuk mencari rumput untuk makan sapinya. Kehidupan getir Supriyansah dilakoni sepanjang masa kecil, bergaul dengan alam, sapi, sungai, hingga bermain di ladang dan sawah adalah kehidupan sehari-hari Supriyansah. Walau demikian, ia tak getir menjalani hidupnya. Ia tak malu bermain di sawah, ia pula tak patah semangat meski setiap pulang sekolah, ia bersama sapinya berkeliling sawah dan ladang untuk mencari rumput. Setamat sekolah menengah atas, Supriyansah pamit kepada kedua orang tuanya menuju kota Ujung Pandang pada saat itu. Ia ingin kuliah dan melepas masa getir dalam hidupnya. Supriyansah hendak mengubah sejarahnya sendiri, ciptakan perjalanannya sendiri untuk menjadi orang sukses. Untuk kuliah pun Supriyansah mengalami kesulitan, sebab ongkos kuliah di Universitas Muslim Indonesia tak sanggup ia biayai. Beruntunglah ia mendapat beasiswa Super Semar pada saat itu, maka kuliahnya pun mulus-mulus saja. Hingga akhirnya Supriyansah terpilih sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Semasa menjabat sebagai Ketua Senat, jiwa kepemimpinan Supriyansah semakin terlihat. Kerap kali memimpin mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menentang ketidakadilan serta mendampingi rakyat yang hak-haknya tertindas. Sejak mahasiswa, Supriyansah dikenal dekat dengan para pedagang kaki lima di kota Makassar. Setiap terjadi ketidakadilan pada pedagang kaki lima, Supriyansah tampil sebagai pahlawan bagi para pedagang. Apalagi jika ia tahu ada pedagang yang lapaknya dibongkar. Tanpa pikir panjang, Supriyansah turun langsung ke lapangan memimpin barisan para pedagang. Jiwa sosial Supriyansah selalu terlihat, sebab saat mendampingi masyarakat kecil, ia tak pernah menerima bayaran. Puncak aksi unjuk rasa bagi Supri adalah mendampingi ribuan warga Maros untuk mencari keadilan atas hak-hak tanah mereka di Bandar Udara Hasanuddin. Lahir dari kedua orang tua di kampung, yang baca-membaca pun sulit. Namun, Supriyansah memiliki tekad seperti baja. Ia sekolah mencari pengalaman hingga ke Jakarta. Dan tanpa terpikirkan sebelumnya pun, Supriyansah akhirnya menjabat sebagai Wakil Bupati Sopeng selama 2016 hingga 2018. Selama menjabat sebagai Wakil Bupati, jiwa sosial dan kedekatannya dengan rakyat tak pernah pudar. Usai bekerja di kantor, Supri lebih banyak berbaur dengan warga. Ia pun juga menciptakan etos kerja yang disiplin, tegas, dan profesional pada ASN Pemda Sopeng. Walaupun dibalik sikap tegas, Supriyansah tetap humanis di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya selama menjabat 2 tahun 7 bulan, Supriyansah memilih mundur sebagai Wakil Bupati. Jabatan yang sangat ia cintai, namun karena terdapat prinsip tanggung jawab dalam dirinya yang taro ada taro gau yang akhirnya ia memilih mundur. Pasalnya pada masa kampanye tahun 2015 lalu, Supri menjanjikan pada warga Sopeng bahwa jika dirinya terpilih sebagai Wakil Bupati mendampingi Andika Zuwari Razak sebagai Bupati, akan membuat bendungan atau waduk untuk para petani. Namun sampai akhirnya pada tahun 2018 tak terrealisasi. Saya mengambil keputusan ini yang sangat berat sekali, bahwa seorang pemimpin harus rela meninggalkan sebuah zona yang dianggap terlalu nyaman pada dirinya demi sebuah janji yang terlontarkan di hadapan masyarakatnya. Kalau saya hanya berpikir untuk anak dan istri saya, tidak akan mungkin saya meninggalkan jabatanku sebagai Wakil Bupati. Akhirnya pada suatu waktu tiba masanya, saya sampaikan Pak Bupati, bagaimana kalau saya berhenti? Kalau saya menjadi anggota DPR RI, sudah bisa melakukan penekanan kepada kementerian. Akhirnya beliau dengan saya sepakat, baiklah kalau memang itu niatnya untuk orang banyak. Itulah penyebab Supriyansah mundur dari jabatan yang ia sangat cintai. Supri berkata,
dirinya tidak takut kehilangan jabatan, tetapi yang dirinya takuti adalah ketakutan jika tidak bisa berbuat lebih besar pada banyak orang selagi ia memiliki kesempatan untuk itu. Walaupun demikian, Supriyansa tak kehilangan semangat untuk mengejar dan mewujudkan janjinya. Supriyansa lalu menemui bupatinya Andi Kazwadi Razak, lalu mereka berdua berdiskusi panjang. Maka kemudian keduanya pun sepakat Supriyansa mundur dari wakil bupati lalu mendaftar sebagai caleg anggota DPR RI. Sebagai ketua DPD Golkar Sopeng, Kazwadi lalu menyurat ke DPD Golkar Sulsel agar mencantumkan nama Supriyansa sebagai calon anggota DPR RI. Supriyansa pun diterima oleh DPP Partai Golkar untuk menjadi caleg pusat yang diusulkan oleh ketua DPD Golkar Sopeng Andi Kazwadi Razak. Dan kini, Supriyansa yang dahulu adalah seorang anak petani dan pengembala sapi, kini statusnya sebagai caleg anggota DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 7. Mari kita berdoa agar segala niat tulus dan ikhlas ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.